Horas bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program untuk mengevaluasi mata kuliah kembali. Saya Desi Eviana Siregar dengan NPM 20051111005. Kali ini kita akan mengevaluasi tentang mata kuliah yakni Hukum Adat. Dengan dosen pengampu saya yakni Bapak Gupanta Hendriko Purba SPD MPD. Nah, di sini saya akan sebutkan garis-garis besar yang akan saya paparkan kembali dalam mata kuliah Hukum Adat. Nah, untuk bagian yang pertama itu adalah tentang perkembangan hukum adat. Perkembangan hukum adat ini akan dikaji dari bagian yang pertama adalah sejarah hukum adat di Indonesia, yang kedua tentang pengertian hukum adat dan istilah hukum adat, dan yang ketiga adalah tujuan hukum adat, dan yang keempat adalah tentang hukum adat yang berlaku sesuai dengan domisili atau tempat tinggal dari saya yang presentasi dengan hukum adat yang saya pegang begitu. Kemudian untuk nomor 2 adalah tentang sistem hukum adat, di mana sistem dari hukum adat ini akan kita kaji pembahasannya lebih dalam nanti. Dari bagian yang pertama adalah bagaimana itu corak hukum adat, yang kedua tentang sistem hukum adat, yang ketiga dasar yang membentuk masyarakat hukum adat, yang keempat tentang bentuk masyarakat adat, yang kelima adalah wilayah dari hukum adat. Yang ketiga, untuk garis pokok yang ketiga adalah tentang bagian-bagian dari hukum adat, yakni yang pertama adalah hukum adat kekeluargaan, yang kedua hukum adat perkawinan, yang ketiga bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu keluarga itu. Kemudian yang nomor 4 adalah tentang hukum tanah. Nah, hukum tanah ini akan kita bahas lebih dalam dari segi yang pertama adalah pengertian hukum tanah itu sendiri atau hukum agraria, yang kedua tentang asas-asas dalam hukum tanah atau hukum agraria, yang ketiga adalah tentang terwujudnya hak milik, yang keempat dasar-dasar dalam hukum pertanahan, yang kelima pokok-pokok kebijakan dalam hukum pertanahan, dan yang berikutnya adalah tentang hak guna usaha, berikut adalah hak guna bangunan, lanjut adalah hak pakai, kemudian adalah hak pengelolaan, dan yang terakhir adalah hak milik atas satuan rumah susun atau disingkat sarusun. Oke, untuk bagian yang kelima kita akan membahas lebih dalam nanti tentang perkembangan hukum adat. Dari segi yang pertama adalah mengapa masyarakat itu cenderung mengarah ke sistem bilateral atau parental, dan bagian B-nya adalah tentang kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan hukum adat dari segi bagaimana sejarah hukum adat itu berlaku di Indonesia. Nah, pada hakikatnya hukum adat itu berlaku di Indonesia adalah sudah ada atau dimulai pada zaman kuno, yakni zaman Prahindu, di mana adat istiadat yang hidup kala di zaman Prahindu itu adalah disebut dengan adat Melayu Polinesia. Nah, selanjutnya datanglah kultur-kultur asing seperti kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen, yang kemudian masing-masing dari ketiga kultur tersebut saling memengaruhi kultur asli, yaitu kultur Prahindu tadi disebut dengan adat Melayu Polinesia. Jadi di sini kultur Melayu Polinesia ini sudah lama menguasai tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang dipandang sebagai suatu hukum adat. Karena itulah hukum adat, yakni yang hidup pada masyarakat pada zaman itu adalah hasil akulturasi dari ketiga kultur yang sudah masuk tadi, yakni kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen. Oke, kita masuk ke pengertian hukum adat dan istilah hukum adat. Hukum adat ini didefinisikan sebagai aturan-aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang Indonesia, serta dipertahankan keberadaannya dalam pergaulan hidup sehari-hari di kota maupun di desa. Untuk istilah hukum adat itu sendiri pertama kali itu dikenalkan oleh Christian Snodgrass, yakni yang menyebutkan bahwa hukum adat itu disebut dengan recht dalam istilah bahasa Belanda adalah penyebutan untuk suatu pengendalian sosial atau social control yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi istilah hukum adat di sini sebenarnya itu kurang dikenal dalam masyarakat, yang ada hanyalah sebutan dengan adat yang didefinisikan sebagai kebiasaan. Kita masuk ke bagian C, yaitu tentang tujuan dari hukum adat. Suatu hukum itu diberlakukan adalah tidak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sama halnya dengan tujuan hukum adat di sini, di mana ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam diberlakukannya hukum adat itu, yakni pertama adalah tentang hukum adat itu adalah hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Dan yang kedua adalah hukum adat itu ditujukan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang ketiga, hukum adat itu ditujukan untuk membina hukum nasional. Yang berikut, hukum adat ditujukan untuk memupuk dan mengembalikan kepribadian bangsa. Terakhir adalah untuk membantu dalam praktik pengadilan dan sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian D-nya yang dari nomor 1 tadi, yaitu tentang perkembangan hukum adat, di mana bagian D ini adalah tentang hukum adat sesuai dengan domisili atau tempat tinggal dari saya yang presentasi dan hukum-hukum yang saya pegang. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang hukum-hukum adat yang berlaku di domisili atau tempat saya. Di sini saya berdomisili di daerah yang didominasi oleh suku Batak Toba, jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana hukum-hukum adat yang ada di suku Batak Toba. Saya sendiri merupakan asli suku Batak Toba, jadi bisa Anda lihat di sini adalah merupakan pakaian adat dari suku Batak Toba. Nah, tentang hukum-hukum adat yang berlaku di suku saya sendiri, yakni suku Batak Toba, ada beberapa hukum adat. Yakni yang pertama adalah hukum adat bahwa ada pantangan untuk menikah dengan satu marga. Jadi di sini adalah suatu hukum di mana salah satu marga itu tidak boleh menikah dengan marga yang sama dengan marga yang tadi. Misalnya di sini saya Siregar, saya itu tidak boleh menikah dengan yang dinamakan dengan Poparan Lotung, di mana Poparan Lotung itu ada banyak, salah satunya dengan Nenggolan. Nah, di sini Siregar dengan Nenggolan itu sama, disebut dengan padan. Artinya Siregar dengan Nenggolan itu adalah saudara. Jadi hukum ini sangat dipantangkan dalam hukum suku Batak Toba untuk menikahi orang dengan satu marga. Oke, untuk hukum yang kedua itu adalah tentang hukum adat, namanya upacara mangokal holi. Upacara mangokal holi ini dalam bahasa Batak, jika di bahasa Indonesia kan adalah upacara menggali tulang belulang dari para leluhur. Nah, jadi tulang belulang yang sudah digali itu dari kuburan, dari tanah, akan dipindahkan ke tempat yang namanya dalam bahasa Batak adalah tambak atau tugu. Jadi tulang belulang yang sudah digali itu akan dimasukkan melalui upacara adat yang berlaku di Batak Toba ke dalam tambak tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum adat tentang yang namanya mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu tentang prinsip Dalihan Natolu, di mana prinsip Dalihan Natolu ini terdiri dari 3 unsur, yakni yang pertama adalah Somba Marhula-hula, yang kedua Elek Marboru, dan yang ketiga adalah Mana Bardongan Tubuh. Kita kaji satu persatu ya. Di mana yang pertama adalah Somba Marhula-hula. Artinya di sini adalah hula-hula itu dalam bahasa Batak Toba adalah pihak dari marga istri. Misalnya saya ambil contoh, saya Boru Siregar, saya anak dari Bapak R Siregar, begitu ya. Jadi ibu saya itu adalah Boru Tarihoran. Jadi di sini hula-hula yang menjadi hula-hula dari marga Siregar itu sendiri adalah marga Tarihoran. Jadi konon katanya oleh para leluhur bahwa hula-hula itu merupakan sumber kedatangan berkat. Jadi hula-hula itu memiliki posisi yang sangat dihormati dalam suku Batak Toba. Jadi di sini kita diajarkan untuk somba atau patuh pada hula-hula, begitu. Nah, untuk yang kedua adalah Elek Marboru. Di sini saya ambil contoh tentang keluarga saya. Keluarga saya itu kan marga Siregar dengan hula-hulanya tadi marga Tarihoran. Berarti di sini yang bagian B Elek Marboru berarti hula-hula dari marga Tarihoran itu kami Borunya gitu, yang marga Siregar. Jadi di sini juga diajarkan dalam suku Batak Toba untuk Elek Marboru. Boru di sini biasanya itu adalah sebagai pelayan dalam suatu kegiatan-kegiatan adat. Oke, untuk unsur yang ketiga dari Dalihan Natolu tadi adalah tentang Mana Dongat Tubuh. Nah, Dongat Tubuh dalam bahasa Batak atau lebih akrab dikenal dengan Dongat Sabutuha merupakan suatu marga yang bertalian darah atau bersaudara. Dongat Sabutuha artinya itu satu perut, satu dari ibu yang melahirkan. Kita diajarkan misalnya dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan ataupun langkah ke depan,
kita perlu memperhatikan saudara-saudara kita yang di kiri maupun yang di kanan. Jadi jangan asal mengambil keputusan, kita perlu lakukan musyawarah agar tidak bertentangan satu sama lain begitu. Nah, selain itu ada lagi hukum-hukum adat yang banyak berlaku dalam suku Batak Toba. Di sini saya akan sebutkan jenis-jenisnya saja beserta pengertian-pengertiannya itu saya singgung sedikit-sedikit. Nah, yang berikutnya adalah tentang hukum adat yang ada di suku Batak Toba, yakni Marta Rombo. Marta Rombo itu di bahasa Indonesia kan adalah berbincang-bincang. Nah, Marta Rombo di sini merupakan berbincang-bincang mengenai marga, mengenai silsilah marganya, agar misalnya seseorang itu bisa mengetahui silsilah atau turunan dari marga-marganya. Kemudian ada di sini istilahnya mangulosi. Mangulosi itu merupakan suatu kegiatan yang memakai ulos. Nah, seperti yang ulos yang saya pakai ini adalah ulos yang biasa dipakai untuk acara-acara pesta. Suku Batak Toba itu ada banyak jenis-jenis ulos, dan juga ulos-ulos itu memiliki arti dan makna tersendiri. Itulah hukum-hukum adat yang berlaku sesuai dengan domisili atau tempat tinggal saya, yakni hukum-hukum adat yang berlaku dalam suku Batak Toba. Nah, terkait tentang hukum adat yang saya pegang adalah prinsip Dalihan Natolu. Nah, prinsip Dalihan Natolu inilah yang saya pegang dengan erat dan teguh. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tentang prinsip Dalihan Natolu itu harus somba mahula-hula, yang kedua elek marboru, dan yang ketiga adalah manat madongat tubuh. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua dari garis besar yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu tentang sistem hukum adat, di mana sistem hukum adat ini akan kita ketahui melalui yang pertama adalah corak hukum adat. Corak hukum adat itu ada beberapa jenis atau pembagian, yakni yang pertama adalah bercorak religius magis. Artinya hukum adat itu mengandung hal-hal yang bersifat gaib. Adat itu percaya pada hal-hal yang berkekuatan magis atau hal-hal gaib. Yakni itu adalah tentang adanya pemujaan arwah atau roh leluhur, dan percaya bahwa seluruh alam itu ada pengisinya. Nah, yang kedua adalah bercorak komunal atau kemasyarakatan. Jadi di sini hukum adat selalu hidup dalam individu yang hidup berkelompok atau bermasyarakat. Sebab manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Yang ketiga adalah bercorak demokrasi. Bercorak demokrasi di sini artinya bahwa kehidupan dalam hidup bermasyarakat, hukum adat itu adalah terselesaikan suatu masalah melalui musyawarah sesuai dengan sistem pemerintahan yang kita anut, yakni demokrasi. Yang keempat adalah bercorak kontan atau tunai. Artinya di sini bahwa hukum adat dalam hal peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan secara bersamaan agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Yang kelima adalah bercorak konkret. Bercorak konkret ini artinya nyata, tidak hanya janji. Misalnya dalam hukum membeli suatu barang, berarti ada barang yang hendak dibeli dan ada uang yang tersedia untuk membeli barang tersebut begitu. Oke, setelah corak hukum adat, kita masuk ke bagian B, yaitu tentang sistem dari hukum adat. Dinamai sistem dalam hukum adat itu adalah seperangkat norma ataupun aturan adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah atau suatu daerah. Ini sistem hukum adat itu bersumber dari kebiasaan akan suatu hukum yang tidak tertulis dalam wilayah tertentu. Jadi, sistem hukum adat yang ada di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain adalah berbeda. Untuk bagian C adalah dasar-dasar yang membentuk masyarakat hukum adat. Ada beberapa dasar atau faktor yang membentuk masyarakat hukum adat itu, yakni yang pertama adalah faktor teritorial, yang kedua faktor genealogis, dan yang ketiga adalah faktor gabungan atau faktor teritorial genealogis. Yang pertama kita bahas tentang faktor teritorial. Faktor teritorial adalah faktor yang membentuk masyarakat hukum adat sesuai kesamaan wilayah atau tempat tinggal. Nah, kedua faktor genealogis. Faktor genealogis adalah faktor yang membentuk masyarakat hukum adat berdasar pada hubungan atau pertalian darah. Jadi kelompok masyarakat ini terbentuk karena anggotanya itu berasal dari hubungan pertalian darah satu sama lain adalah sama. Yang ketiga adalah faktor gabungan atau faktor teritorial genealogis. Faktor ini
didefinisikan sebagai faktor pembangunan masyarakat hukum adat melalui campuran kedua faktor yang sudah saya sebutkan, yaitu faktor teritorial dan faktor genealogis. Nah, masuk ke bagian D-nya adalah tentang bentuk masyarakat hukum adat. Bentuk masyarakat hukum adat di sini dibagi dalam 3 jenis, yakni yang pertama adalah masyarakat hukum adat tunggal, yang kedua masyarakat hukum adat bertingkat, dan yang ketiga masyarakat hukum adat berangkai. Yang pertama, masyarakat hukum adat tunggal. Masyarakat hukum adat tunggal ini merupakan masyarakat hukum adat dengan kesatuan tempat tinggal, artinya tidak ada hukum adat atasan maupun bawahan. Yang kedua, masyarakat hukum adat bertingkat. Dinamai masyarakat hukum adat bertingkat adalah suatu masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat atasan, dan masyarakat hukum adat bawahan itu harus tunduk pada masyarakat hukum adat atasan tersebut. Yang ketiga, masyarakat hukum adat berangkai. Masyarakat hukum adat berangkai merupakan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa masyarakat yang saling berdekatan dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Oke, kita masuk ke bagian E, yaitu wilayah hukum adat. Wilayah hukum adat ini kita kaji menurut pendapat oleh ahli, yaitu Van Vollenhoven, yang terdiri dari 23 jenis wilayah, yakni yang pertama adalah 1. Aceh, yang kedua Gayo dan Batak, yang ketiga Nias dan sekitarnya, yang keempat adalah Minangkabau, yang kelima adalah Mentawai, yang keenam adalah Sumatera Selatan, yang ketujuh adalah Enggano, yang kedelapan Melayu, ke-9 Bangka Belitung, ke-10 Kalimantan atau Dayak, ke-11 Sangihe Talaut, ke-12 Gorontalo, ke-13 Toraja, ke-14 Sulawesi Selatan, yakni Bugis dan Makassar, yang ke-15 adalah Maluku Utara, yang ke-16 adalah Maluku Ambon, ke-17 Maluku Tenggara, ke-18 Papua. Berikut NTT dan Timor, ke-20 adalah Bali dan Lombok, ke-21 adalah Jawa dan Madura atau Jawa Pesisiran, yang ke-22 adalah Jawa Mataraman, dan yang terakhir adalah Jawa Barat atau suku Sunda. Oke, kita lanjut ke pembahasan garis pokok yang ketiga, yaitu tentang bagian-bagian hukum adat. Bagian-bagian hukum adat itu terdiri dari yang pertama adalah hukum adat kekeluargaan. Yang paling penting dalam hukum adat kekeluargaan ini adalah yang pertama keturunan. Keturunan itu sebagai suatu unsur yang sangat penting bagi suku atau klan ataupun kerabat yang menghendaki kehadiran diri keturunan tersebut. Nah, keturunan di sini dikategorikan menjadi keturunan yang pertama keturunan lurus, yang kedua keturunan menyimpang atau bercabang, yang ketiga keturunan patrilineal, yang berikut keturunan matrilineal, dan yang terakhir adalah keturunan parental atau bilateral. Kedua, dalam hukum adat kekeluargaan ini unsur yang penting adalah tentang hubungan anak dengan orang tuanya, di mana anak berkedudukan sebagai generasi penerus, kemudian sebagai pusat harapan ataupun perlindungan orang tua di kemudian hari jika orang tua sudah meninggal. Yang ketiga, anak yang tak lahir normal. Di sini yang namanya anak yang tak lahir normal adalah misalnya anak yang lahir di luar perkawinan. Kemudian karena hubungan jinah, ikut adalah anak yang lahir setelah perceraian. Kemudian unsur yang penting dalam hukum adat kekeluargaan adalah tentang hubungan anak dengan keluarga. Apakah dari segi keturunan bapak, ibu, atau bapak sekaligus ibu. Yang kelima adalah memelihara anak yatim piatu, dan yang berikut adalah mengadopsi anak. Oke, kita masuk ke bagian B adalah tentang hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan merupakan hukum yang mengatur tentang tatanan hidup bersama antara pria dan wanita yang selanjutnya disebut dengan pasangan suami istri, yang bersifat komunal dengan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar kehidupan mereka atau persekutuan mereka tidak punah, dengan diawali berbagai rangkaian upacara adat. Nah, definisi perkawinan dari segi perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat memiliki asas-asas yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam masing-masing
daerah. Misalnya yang pertama adalah asas keadatan dan kekerabatan. Asas ini menyatakan bahwa perkawinan hukum adat tak sekedar mengikat secara individual, namun juga mengikat antara masyarakat adat yang turut serta dalam mengurus urusan perkawinan tersebut. Yang kedua adalah asas kesukarelaan atau persetujuan. Nah, di sini asas ini menyatakan bahwa kedua calon itu tidak cukup hanya itu untuk menyatakan persetujuannya untuk menikah, namun harus ada persetujuan dari kekerabatan antara calon pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, untuk asas yang ketiga adalah asas partisipasi kerabat. Di sini artinya adalah asas dalam masyarakat hukum adat untuk dalam melaksanakan perkawinan hukum adat itu bahwa kerabat itu harus turut serta dalam pemilihan calon mempelai yang pas dan cocok. Lanjut, asas yang berikutnya adalah asas poligami. Asas ini merupakan asas yang sudah mendarah daging atau sudah menjadi tradisi dalam masyarakat hukum adat, di mana masing-masing istri yang dipoligami itu memiliki kedudukan yang antara satu sama lain itu adalah berbeda berdasarkan struktur masyarakat adat setempat. Yang kelima adalah asas selektivitas. Asas selektivitas ini mengarah pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Oke, kita masuk ke bagian C, yaitu permasalahan yang terjadi dalam hukum keluarga adat. Permasalahan hukum keluarga adat itu merupakan salah satu masalah hukum yang sangat sering ditemukan dalam masyarakat. Misalnya di sini adalah tentang problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti adanya miskomunikasi yang kurang baik, kemudian perbedaan pendapat, kemudian adalah campur tangan mertua atau orang tua, dan yang berikut adalah antara kewajiban suami dengan si istri dalam keluarga itu tidak tercapai atau malah terabaikan. Kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum keluarga adat itu adalah tentang sengketa harta warisan, di mana kasus ini juga menjadi kasus yang paling sensitif dalam membicarakan hal pewarisan, karena jika menyangkut harta warisan itu berarti harus dibagi secara adil. Nah, karena hal inilah terkadang orang merasa yang sudah adil pun masih dirasa tidak adil, makanya terjadilah perselisihan, bahkan ada yang sampai pada adu fisik karena sengketa harta warisan. Nah, yang ketiga adalah sengketa harta bersama. Harta bersama ini didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri yang secara bersama-sama selama masa perkawinan itu masih berlangsung. Nah, akibat dari misal adanya problem dalam keluarga yang berujung pada perceraian, maka kasus perebutan harta bersama inilah yang kemudian kembali menjadi masalah yang muncul. Nah, ada yang berpendapat bahwa harta itu jika misalkan tadi terjadi perceraian, berarti harta itu adalah milik suami karena suamilah yang bertanggung jawab penuh dalam keluarga. Nah, terkait tentang harta bersama ini, maka dalam sebuah keluarga yang sudah bercerai, harta yang didapat selama masa perkawinan itu berlangsung adalah harus dibagi dengan cara bagi dua antara suami dengan istri. Hal ini sudah berdasar atau berpedoman pada Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan atau yang tadi perkawinan tersebut, maka harta benda kesatuan itu adalah dibagi dua antara suami dan istri ataupun para ahli waris dari mereka masing-masing tanpa memedulikan soal dari pihak yang mana masing-masing harta itu diperoleh. Jadi di sini pembagian harta bersama ini perlu didasarkan pada keadilan, artinya tidak mendiskriminasi salah satu pihak, namun adalah adil untuk seluruh pihak yang terkait. Kita masuk ke bagian D, yaitu tentang hukum adat waris. Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas dalam hukum waris. Nah, terkait tentang harta warisan itu adalah dialihkan penguasaan atau kepemilikannya dari pewaris ke ahli waris. Dalam hal sistem pewarisan adat ini,
ada beberapa sistem yang dianut, yakni yang pertama adalah sistem pewarisan menurut garis keturunan yang dibagi menjadi 3, yaitu sistem patrilineal, kedua sistem matrilineal, dan yang ketiga adalah sistem parental atau bilateral. Pertama adalah sistem patrilineal. Katakan sistem patrilineal adalah kelompok garis bapak di mana kedudukan pria daripada wanita dalam hal pewarisan harta adalah berbeda atau pria lebih tinggi. Misalnya dalam suku yang menganut tentang sistem patrilineal ini adalah suku Batak, suku Lampung, Nias, dan sebagainya. Kemudian sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini merupakan kebalikan dari sistem patrilineal, di mana sistem matrilineal menganggap perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, di mana suku-suku yang menganut sistem matrilineal ini dalam hal harta pewarisan adat adalah suku Minang, kemudian Enggano, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem parental atau bilateral, di mana sistem ini merupakan sistem garis kebapak ibuan. Artinya, perempuan dengan laki-laki itu adalah sama haknya dalam memperoleh harta warisan. Suku-suku yang menganut sistem ini itu adalah suku Jawa atau Sunda, suku Madura, dan Melayu. Dan sistem pewarisan dalam hukum adat waris yang kedua adalah sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan mayorat ini merupakan sistem pewarisan yang harta warisan dari pewaris itu tetap utuh atau tidak dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Namun harta warisan itu dikuasai oleh anak laki-laki tertua atau mayorat laki-laki dalam sistem patrilineal, ataupun anak wanita tertua atau disebut mayorat wanita dalam sistem matrilineal. Kemudian adalah sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif ini adalah sistem pewarisan di mana harta warisan dari pewaris tak dibagi-bagi kepada ahli waris. Namun, setiap ahli waris itu bisa mengusahai atau berhak mengusahai atau mendapat hasil dari pewarisan itu. Nah, untuk cara pembagiannya itu adalah biasanya berdasar pada musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota kerabat. Yang terakhir adalah sistem pewarisan individu. Sistem ini menyatakan bahwa pewarisan harta itu dari pewaris ke ahli waris adalah terbagi-bagi kepemilikannya. Jadi individu yang satu dengan individu yang lain atau ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain itu adalah sama-sama memiliki harta warisan secara pribadi atau masing-masing. Sistem ini biasanya dianut oleh keluarga-keluarga Jawa yang parental maupun keluarga Lampung yang patrilineal. Baik, kita masuk ke bagian 4-nya, yaitu tentang hukum tanah. Hukum tanah itu akan kita ketahui lebih dalam melalui yang pertama adalah pengertian hukum tanah atau hukum agraria. Hukum tanah atau hukum agraria didefinisikan sebagai keseluruhan ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya itu memiliki objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah, sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret. Kemudian memiliki aspek publik dan privat yang dapat disusun serta dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Bagian B kita masuk, yaitu tentang asas-asas dalam hukum agraria atau hukum tanah, di mana asas-asas ini terdiri dari yang pertama adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan artinya kebangsaan di sini merupakan kesatuan akan tanah, air, dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, di mana seluruh kekayaan yang ada di dalamnya adalah karunia Tuhan dan menjadi kekayaan nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah asas tingkatan yang tertinggi. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara. Yang ketiga adalah asas mengutamakan kepentingan nasional, mana asas-asas ini berdasar atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Yang keempat adalah asas bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, di mana dalam asas ini tidak ada yang namanya bahwa kekuasaan atas hak tanah itu semata-mata milik seseorang, tetapi sebaliknya adalah untuk kepentingan bersama atau kepentingan sosial. Yang kelima, bahwa asas hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak tanah. Artinya hak milik tidak dapat
dipunyai oleh warga negara asing yang bukan Indonesia. Yang keenam, asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia, artinya di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hal menguasai hak atas tanah. Berikut adalah asas hak guna tanah secara berencana. Artinya, adanya perencanaan umum yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dirinci menjadi berbagai rencana-rencana yang khusus bagi tiap daerah. Kita masuk ke bagian C dari nomor 4 tadi, yaitu hukum tanah, yakni terwujudnya hak milik. Hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA adalah hak yang turun-temurun, kuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik ini terwujud karena yang pertama adalah terjadi karena hukum adat, di mana yang bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat dalam suatu masyarakat adat. Yang kedua, hak milik itu terwujud karena penetapan pemerintah melalui cara ataupun syarat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang atas tanah tersebut. Yang ketiga, terjadi karena undang-undang. Untuk bagian D dari nomor 4, yaitu tentang hukum tanah tadi, adalah dasar hukum pertanahan. Di mana dasar hukum pertanahan di Indonesia itu adalah berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau selanjutnya disebut UUPA yang dibentuk pada tanggal 24 September tahun 1960 menggantikan hukum agraria kolonial. UUPA sebagai undang-undang pokok dalam hukum agraria nasional adalah bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional dan juga memberi kepastian hukum mengenai tentang hak atas tanah. Bagian C adalah pokok kebijakan pertanahan, di mana pokok kebijakan pertanahan ini sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UUPA tadi, di mana dasar atau pokok-pokok dalam kebijakan itu yang pertama meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga adalah meletakkan dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Oke, bagian F adalah tentang hak guna usaha. Hak guna usaha ini didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai dengan pasal 28 hingga 34 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dengan ciri bahwa hak guna usaha adalah yang pertama hak atas tanah yang terkuat, yang kedua adalah dalam jangka waktu tertentu, yang ketiga itu adalah untuk keperluan usaha pertanian. Yang berikut adalah hak guna bangunan atau HGB. Hak guna bangunan adalah hak untuk menetapkan ataupun memiliki bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri selama jangka waktu tertentu. Subjek dari hak guna bangunan ini adalah satu, warga negara Indonesia. Yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia. Berikut adalah hak pakai atau HP. Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara ataupun tanah milik orang lain, yang dimana memberi wewenang ataupun kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan ataupun membuat perjanjian dengan pemilik tanah. Definisi ini dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA pasal 41 ayat 1. Kemudian adalah hak pengelolaan. Hak pengelolaan merupakan hak untuk menguasai ataupun negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegang haknya, antara lain perencanaan, peruntukan, dan menggunakan tanah untuk keperluan tugas dan lain sebagainya. Dalam hal hak pengelolaan ini terjadi karena dua hal, yakni yang adalah hak pengelolaan yang terjadi karena konversi dan yang kedua adalah hak pengelolaan yang terjadi karena pemberian hak atas tanah. Dikatakan hak pengelolaan karena konversi adalah yang berasal dari konvensi hak penguasaan atau hak beher. Nah, yang kedua adalah dikatakan bahwa hak pengelolaan yang berasal dari pemberian hak atas tanah
adalah berasal dari tanah negara yang diberi melalui permohonan. Yang terakhir untuk bagian nomor 4 tadi adalah tentang hak milik atas sarusun atau satuan rumah susun. Hak milik atas sarusun adalah hak kebendaan yang memberikan pemilikan perseorangan atas satuan rumah susun yang dipakai secara terpisah. Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun. Hak bersama atas benda-benda akan atas tanah. Undang-undang tentang hak milik atas sarusun ini diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Jadi, hak milik atas sarusun ini tidak masuk ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU UPA tadi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang perkembangan hukum adat yang dikaji dari dua aspek, yaitu yang pertama, mengapa masyarakat itu cenderung ke sistem yang bilateral, dan yang kedua adalah kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Kita bahas yang pertama, itu tentang mengapa masyarakat itu cenderung ke sistem yang bilateral atau parental. Adanya kecenderungan pada masa kini oleh masyarakat bahwa dalam hal pembentukan hukum kewarisan nasional yang berdasar pada sistem bilateral atau parental. Kecenderungan masyarakat menuju sistem bilateral atau parental ini memang didasari bahwa pria dan wanita itu adalah sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Namun lain halnya jika dibahas dari segi peradatan-peradatan dalam wilayah. Oke, bagian B yaitu tentang kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional itu adalah sangat erat. Kenapa disebut demikian? Karena antara hukum adat dengan hukum nasional itu telah bersifat fungsional. Dikatakan bersifat fungsional adalah hukum adat itu menjadi sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Nah, kontribusi hukum adat dalam hukum nasional ini dapat dilihat dari hal hukum tanah atau agraria tadi. Nah, dalam hal hukum tanah nasional, hukum adatlah yang menjadi sumber utama untuk memperoleh bahan-bahan yang perlu berupa konsepsi, asas-asas, serta lembaga hukumnya yang selanjutnya dirumuskan menjadi norma tertulis yang disusun menurut sistem hukum adat. Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum adat itu dalam sistem hukum sama halnya dengan kedudukan hukum yang pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah bahwa hukum adat itu hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tak tertulis. Apalagi ditambah bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis juga mengakui bahwa hukum adat itu merupakan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, karena hal itulah dapat disimpulkan bahwa hukum adat itu merupakan sumber hukum yang tidak tertulis bagi bangsa Indonesia. Oke, itulah pembahasan saya mengenai mata kuliah hukum adat yang dimulai dari awal tadi hingga saat ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih yang menonton video ini. Semoga bisa menjadi referensi terkait tentang pengetahuan-pengetahuan mengenai hukum adat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya saya tetap semangat evaluasi mata kuliah yang berkenaan dengan prodi PPKN. Terima kasih dan horas, horas, horas.